Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini Allah masih melimpahkan atas kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang patut kita syukuri, kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan juga kenikmatan berupa Islam dan iman. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir melalui online dalam kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan alhamdulillah kita sudah mengambil sekian ratus hadis yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan masuk pada pembahasan hadis 909 ya Ibu. Iya Ustaz. Ya, hadis 909. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Ya. Hadithu Aisyah anna rajulan tallaqa imra'atahu thalathan. Fatazawwajat. Fatallaqa. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atahillu lil awal qala la hatta yadhuqa usailataha kama dhaqal awal. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki menalak 3 istrinya, lalu wanita tersebut menikah lagi, dicerai lagi oleh suaminya yang baru. Nabi pun ditanya, apa ia boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang pertama? Beliau menjawab, tidak. Sampai suami barunya itu merasakan madunya, sebagaimana suaminya yang pertama merasakan madunya. Barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih terkait dengan fikih nikah ya. Pada bab talak perceraian. Itu seorang wanita yang ditalak 3 kali. Itu tidak halal bagi suaminya lagi. Sampai kemudian dia menikah dengan laki-laki lain dan bukan hanya sekedar menikah, bukan hanya sekedar akad, tapi betul-betul wanita tersebut bergaul dengan suaminya yang kedua. Sampai diceraikan, selesai masa iddah baru boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama. Nanti dihitung ulang lagi Ibu, dihitung ulang lagi dalam masalah perceraian. Perceraian talak 1, talak 2, atau talak 3 yang pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan. Makanya talak di sini tidak boleh seseorang itu main-main dalam hal ini karena ada batasnya. Ada orang yang telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak boleh merujuknya sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, dan bukan hanya menikah dan bukan hanya akad saja, tapi betul-betul mereka melakukan hubungan suami istri dan kemudian diceraikan. Masa iddahnya selesai baru boleh dinikahi oleh suaminya pertama yang telah mentalaknya, yang telah menceraikannya sebanyak 3 kali. Barakallahu fikum. Ini adalah syariat yang ditetapkan dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga hubungan pernikahan. Ya, jadi bukan hanya hubungan kita dengan Allah, ibu-ibu, tapi hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan pasangan kita, suami istri, dalam masalah kehalalan dan keharaman dalam berhubungan itu diatur secara rinci di dalam Islam. Ini juga menjadikan kita semakin bangga dengan agama kita, motivasi kita untuk semakin memperdalam agama kita, sehingga betul-betul kita beragama di atas ilmin wa yaqinin wa basirah, di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas basirah. Tidak ada keraguan-keraguan. Karena keyakinan itu adalah fondasi yang mendasar ya Ibu. Keyakinan di dalam Islam adalah merupakan fondasi, asas. Sehingga ketika fondasi tersebut kuat, diharapkan bangunan yang ada di atasnya kuat. Al-yakin, keyakinan. Baru kemudian dari keyakinan tersebut akan lahir sifat taslim, jadi pasrah, tunduk terhadap aturan Allah. Kemudian diharapkan muncul berikutnya, yaitu
uh, sifat pengorbanan mau berkorban di dalam Islamnya, dan keyakinan yang itu merupakan asas utama itu muncul karena ilmu. Dengan ilmu maka akan terbangun keyakinan yang kuat. Tapi barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan hadis 909 tentang masalah talak ya. Jadi tidak boleh kemudian seorang suami yang telah menceraikan istrinya sudah jatuh talak 3, ya tidak boleh merujuknya langsung. Tapi syaratnya wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Dan menikahnya secara normal, bukan menikah karena tujuan supaya halal lagi. Itu nikah tahlil itu haram, tidak boleh. Yaitu menikah seorang wanita kemudian dengan niat untuk diceraikan supaya dia halal kembali untuk suami yang pertama. Ini tidak boleh. Ya, jadi pernikahan secara tabi'i, nikah dengan seorang laki-laki yang kemudian diceraikan, qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi Allah menakdirkan dia cerai lagi sampai masa iddahnya selesai, baru boleh dinikahi oleh suami pertama yang telah melamanya. Baru setelah itu ketika jatuh talak lagi nanti dihitung awal lagi, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya doa ketika berjima. Hadis 910. Hadis bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalu anna ahadahum yaqul hina ya'ti ahlah, bismillahi Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, thumma qaddara bainahuma fi dhalik aw qudiya waladun lam yadurruhu syaitanun abada. Ya, silakan. Bismillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seseorang menggauli istrinya membaca, ya Allah jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Lalu mereka ditakdirkan mendapat keturunan dari hasil hubungan itu, atau mereka dikaruniai anak, dia tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Ya, ini salah satu adab seorang mendatangi pasangannya, seorang suami istri, ya, seorang suami istri berdoa ketika melakukan hubungan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dariku dan jauhkanlah syaitan itu ya dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Nah, di sini Ibu, masyru'iyatul isti'adah, disyariatkannya kita banyak isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isti'adah itu sesungguhnya adalah bagian daripada ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang diperintahkan oleh Allah maka pelaksanaannya adalah ibadah. Pelaksanaannya adalah ibadah. Walaupun perintah ini nanti bisa sifatnya wajib ataupun bisa sifatnya adalah sunnah, tidak wajib. Bisa wajib, bisa tidak wajib. Ya. Jadi isti'adah khususnya ketika seseorang membuka auratnya, ya terkait dengan hal ini seperti seseorang ketika masuk toilet, ketika dia tidak membuka auratnya, maka ini lebih tekankan untuk kita banyak berdoa, membaca doa pelindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Ya. Dan setan di sini barakallahu fikum maksudnya adalah setan dari kalangan jin ya Ibu. Karena setan itu adalah sifat yang buruk, bisa menempel pada jin dan bisa menempel pada manusia. Jadi gangguan daripada setan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri supaya mereka tidak ikut serta dan kemudian berpengaruh pada keturunan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kemudian juga perlindungan yang kita baca bahkan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ketika hendak membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi gangguan setan itu bisa sifatnya lahiriah, bisa sifatnya batiniah Ibu. Yang sifatnya lahiriah misalnya terkait dengan masalah gangguan fisik,
berupa sihir dan sebagainya, itu sifatnya lahiriah. Ya, mengganggu seseorang, mengganggu istri, mengganggu anak, mengganggu keluarga secara fisik. Ya, penampakan dalam bentuk yang mengerikan misalnya, itu gangguan yang sifatnya fisik. Makanya kita banyak-banyak baca surat Al-Falaq. Surat yang kita baca, salah satu fungsinya adalah kita berlindung pada Allah dari gangguan setan secara fisik, secara lahiriah. Dan kadang setan juga menggoda manusia secara batiniah. Makanya kalau orang membaca Al-Quran, itu sangat rentan digoda oleh setan secara batiniah. Ketika membaca Al-Quran, ketika menyampaikan nasihat, ketika mengajar, itu terkadang setan bermain sangat halus di hati seseorang. Sehingga muncul riya, muncul sifat ujub, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya bacanya paling baik, ya. Kemudian senang didengarkan. Ini hati-hati, makanya bahkan dalam membaca Al-Quran sekalipun kita tidak lupa membaca perlindungan. Baca doa perlindungan, ta'awud atau isti'an. Ya, jadi kita berlindung pada Allah dari godaan setan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun batiniah. Lahiriah, lewati satu tempat yang kata orang banyak penampakan jin di situ, diajar oleh Rasulullah SAW, kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu doa ketika kita lewat di satu tempat ataupun kita masuk tempat kosong atau masuk misalnya rumah yang lama kosong, bisa dibaca doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini Ibu ya, terkhusus terkait dengan masalah nikah ada adabnya. Itu ketika suami istri mereka ya melakukan hubungan, hendaklah membaca doa ini. Mudah-mudahan ketika diberikan rezeki berupa keturunan tersebut dijauhkan dari godaan setan, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Ini harapan kita. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baik, kemudian selanjutnya boleh menyetubuhi istri dari depan atau belakang asalkan bukan dari dubur. Hadis 911. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, kanatil yahud taqul idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Fanazalat nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Yahudi berkata, apabila seseorang menggauli istrinya dari belakang, maka mata anaknya akan juling. Lalu Allah menurunkan ayat, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah yang sangat pribadi sekali ya. Suami istri, yang intinya Islam sangat jelas bahwa istri adalah milik suami. Jadi bergaul dengan yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, tidak menzalimi, yang penting pada tempatnya. Sedangkan apa yang diyakini Yahudi di sini, ketika seseorang mendatangi istrinya dari belakang ya, dari arah belakang, maka akan lahir anak yang juling. Ini namanya khurafat ya Ibu, mitos. Ternyata orang-orang Yahudi juga punya seperti itu. Tidak, boleh-boleh saja. Yang penting pada tempatnya. Yang penting pada tempatnya. Di luar tempatnya, hukumnya tidak boleh. Nah, ini mitos yang diyakini oleh mereka orang-orang Yahudi, khurafat. Yang orang-orang Islam juga memiliki beberapa hal keyakinan khurafat ya. Makanya sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, yaitu terkait dengan sesuatu yang di luar ibadah. Berbagai keyakinan itu masuk wilayah khurafat ya, mitos khurafat. Ya, masalah misalnya dalam masalah kematian, masalah kematian, ada beberapa kebiasaan sebagian masyarakat ketika mayat itu sudah mau diangkat ya, atau diangkat sebelum diberangkatkan ke pemakaman, maka keluarganya itu masuk ke bawahnya. Jadi ketika diangkat
pemikul ya, pemikul, kemudian keluarganya suruh masuk 3 kali gitu ya, mutar. Ya, dengan keyakinan supaya kematiannya tidak beruntun atau seperti apa, itu khurafat. Itu mitos, itu khurafat. Itu sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, dan itu biasanya di luar ibadah, masuknya wilayah khurafat. Tetapi kalau masuknya dalam masalah ibadah, itu bisa disebut dengan bid'ah. Ini bedanya ibu-ibu. Jadi kalau di luar ibadah itu biasanya masuknya masalah ini pada khurafat. Tapi dalam masalah ibadah, suatu ritual ibadah yang diyakini mendapatkan pahala dari Allah dilakukan tanpa ada dalilnya, maka itu masuk wilayah atau ranah wilayah bid'ah. Jadi bid'ah adalah sesuatu dalam hal ibadah yang tidak ada dasar dalilnya. Jadi bukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, karena banyak hal yang tidak dicontohkan Nabi, tapi itu bukan bid'ah. Maka pengertian yang lebih selamat tentang bid'ah adalah sesuatu hal yang baru dalam ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dan kalau kita bicara dalil ibu-ibu, pembahasannya sangat luas, bukan hanya sebatas Al-Quran saja, atau bukan hanya sebatas Al-Quran dan hadis saja. Di sana ada ijma, ada qiyas, ada dalil-dalil yang lain. Ini penting sekali, sehingga ketika kita dalam beragama, kita semangat, tetapi kesemangatan kita tidak menjadikan kita hulu ataupun ekstrim dalam memahami agama. Kita mengerti mana masalah yang prinsip, mana masalah yang tidak prinsip, seperti ini. Barakallahu fikum, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Islam ya Ibu. Jadi yang dilarang adalah mendatangi tidak pada tempatnya. Yaitu haram, tidak boleh mendatangi tidak pada tempatnya. Ya, andaikan ada seorang suami maksa, maka berhak ibu-ibu untuk menolak, karena itu haram hukumnya. Tapi dari arah manapun boleh, yang penting pada tempatnya. Dan keyakinan Yahudi itu dibatalkan oleh firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Seorang wanita adalah ladang bagi suaminya, ladang ya, tempat penanaman benih. Mudah-mudahan akan akan muncul benih-benih yang bisa memperjuangkan Islam. Anak-anak itu benih Ibu, yang menjadi penerus perjuangan kita. Ini harapan kita, yaitu memiliki penerus yang soleh dan soleha. Kemudian bab selanjutnya, haram menolak keinginan suami untuk jima. Hadis 912. Hadis Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'. Ya. Silakan Ibu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya dan pada malam hari, malaikat akan melaknatnya sehingga ia kembali ke tempat tidur suami. Iya. Baik Ibu, barakallahu fikum. Hadisnya sering kita dengar tentang larangan seorang istri menolak ajakan suami. Ya, ketika seorang suami mengajak, walaupun kadang-kadang ya kondisinya berbeda-beda ya Ibu. Ya. Tetapi boleh seorang suami memaksa istri, itu boleh. Memaksa istri selama tidak membahayakan ya. Tapi tidak boleh sebaliknya memang. Saya baca secara fikih tidak boleh seorang istri memaksa suami. Tapi alangkah baiknya seorang suami yang memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Jadi dalam kondisi yang tidak membahayakan, seorang suami boleh memaksa, maka tidak ada istilah perkosaan terhadap istri itu. Tapi tidak berlaku sebaliknya, karena memang seperti itu. Ya, memang seperti itu fitrahnya. Artinya seorang suami tidak boleh dipaksa, nggak bisa gitu. Ya, seorang suami bisa memaksa istri dan tidak ada istilah perkosaan dalam Islam, kecuali tindakan yang menyakiti, tindakan yang membahayakan, memberikan kemudaratan, itu tidak boleh. Tapi kalau apa yang dilakukan normal-normal saja, tapi seorang istri ketika tidak ada mood misalnya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, maka ancamannya sangat besar. Ya, ancamannya sangat besar, mendapatkan laknat malaikat. Laknat di sini artinya doa malaikat. Doa malaikat pada Allah minta supaya
wanita tersebut dijauhkan dari rahmatnya. Ini makna laknat. Ya, al-laknatu ay al-ib'ad an rahmatillah. Jadi laknat itu adalah jauhnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat melaknat, maknanya apa ibu-ibu? Maknanya malaikat itu berdoa minta kepada Allah supaya wanita tersebut dijauhkan dari rahmatnya. Padahal kita sendiri mengetahui ibu-ibu, kita itu tidak bisa lepas daripada rahmat Allah. Ya, tidak bisa lepas daripada rahmat Allah. Seseorang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Seseorang bisa masuk ke jannah Allah itu karena rahmatnya. Ya, kalau amal itu hanya sebagai sebab, bahkan amal seseorang bisa beramal, bisa thalabul ilmi, bisa melaksanakan amal soleh, bisa bersedekah, itu semua bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkait salah satu adab dalam rumah tangga. Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya. Bahkan ketika suami itu ada di rumah, bukan pada saat safar ya, ada di rumah, maka seorang wanita tidak boleh saum sunnah kecuali sudah mendapatkan izin dari suami. Kita mengerti ya ibu, puasa sunnah pahalanya luar biasa, ya. Puasa sunnah pahalanya luar biasa. Tapi kalau tidak mendapatkan izin dari suami, maka ibadahnya wanita pada waktu itu yang afdal adalah melayani suami. Ya, melayani suami. Seorang suami yang kemudian melarang istrinya untuk puasa sunnah saat kehadirannya, maka tidak boleh puasa sunnah. Ini menunjukkan saking besarnya hak suami. Dan tentunya ini juga mengajarkan kepada kita ibu-ibu harus memahami skala prioritas dalam amal. Jadi sebesar apapun pahala amalan sunnah tidak pernah bisa mengalahkan amalan wajib. Maka al-wajib muqaddamun ala sunnah, yang wajib tetap didahulukan di atas sunnah. Karena tidak ada amalan sunnah yang kemudian pahalanya bisa mengalahkan amalan wajib. Salat tahajud selama apapun, sepanjang apapun, tidak bisa mengalahkan pahalanya dengan pahala salat subuh. Ya, puasa sunnah sebanyak apapun tidak bisa mengalahkan pahalanya dengan puasa wajib. Ini prinsip, makanya yang wajib lebih didahulukan. Melayani suami wajib, sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah, maka yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Ini ibu ya, jadi tidak boleh menolak kecuali di situ ada kemudorotan ya. Tapi kalau hanya sekedar lelah, tidak mood misalnya, dan itu normal saja, maka ya itu bisa ibu. Dan ini tidak berlaku sebaliknya ya. Bukan tidak adil, tapi masih fitrahnya seperti itu. Kalau suami misalnya dalam keadaan misalnya tidak mood atau dalam keadaan lelah ya, maka seorang wanita tidak boleh memaksa. Tapi kalau laki-laki boleh memaksa selama tidak memberikan kemudorotan. Nah, di sini bukan berarti tidak adil, tapi yang fitrahnya seperti itu. Seperti itu emang. Ya. Tapi barakallahu fikum, para umat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bab tentang azl. Hadis 913. Kita baca hadisnya. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani al-Mustaliq فأصبنا سيبا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. Ya, silakan ibu-ibu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id meriwayatkan, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Bani Mustalik. Kemudian kami berhasil menawan para wanita dari keturunan Arab. Kami tertarik dengan para wanitanya hingga kami merasa ingin memilikinya. Tapi kami akan membuang mani kami keluar atau azl, lalu kami saling berkata, apa kita akan melakukan azl sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kita dan kita belum menanyakan kepada beliau.
Akhirnya kami bertanya kepada beliau tentang masalah ini. Beliau menjawab, sebaiknya kalian tidak melakukannya, sebab tidak ada satu bibit pun yang akan jadi hingga hari kiamat kecuali pasti akan jadi. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi azal secara bahasa, secara etimologi, ya, makna secara etimologi, secara bahasa adalah menjauh, azal, al-azl. Ya, makanya orang-orang yang hidup pada zaman fitnah tidak ada lagi diharapkan adanya kebaikan, maka salah satu amalan adalah uzlah, uzlah ya. Jadi menjauhkan diri dari kehidupan manusia. Itu saat kondisi tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan di akhir zaman, misalnya tidak ada kebaikan lagi, maka uzlah, menyendiri, hidup di hutan, hidup di gunung misalnya. Tetapi kalau masih banyak kebaikan, kita jangan uzlah. Kita bersabar atas keburukan manusia, bersabar dan bisa mendakwahkan kebaikan kepada mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan uzlah. Ya, ibu-ibu. Nah, kemudian azl, pembahasan azl maksudnya adalah azl mar'ah, yaitu menjauhi istri. Maksudnya menjauhi istri itu bagaimana? Menjauhi istri supaya tidak hamil, ya, dengan cara menumpahkan air mani di luar rahimnya. Ini azl namanya. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam? Dan ini tentunya bisa menjadi solusi untuk apa? Bukan membatasi ya, tapi mengatur jarak kelahiran anak gitu ya. Kalau terlalu berdekatan waktunya, mungkin terlalu lelah seorang ibu, ataupun mungkin membahayakan kesehatan baik untuk ibunya atau untuk bayinya ya. Sehingga seorang suami azl, jadi melepaskan air mani di luar rahimnya. Itu bagaimana Islam memandang seperti itu? Apa hukumnya? Ya. Ada beberapa hadis ya Ibu, ini baru satu hadis kita baca, tapi kita akan bahas pendapat-pendapat para ulama sebelum kita baca hadis-hadis yang lain. Karena kelihatannya dari hadis-hadis itu seakan-akan kontradiktif ya, ini boleh, ini nggak boleh, ini bagaimana sesungguhnya gitu ya. Maka dalam hal ini Ibu, barakallahu fikum, azl, apa hukumnya dalam fikih disebutkan setidaknya ada beberapa pendapat tentang hal ini. Ya. Di antaranya pendapat yang membolehkan secara mutlak, ya, tidak ada syarat, membolehkan secara mutlak, tidak ada syarat. Ya, baik diizinkan oleh istri ataupun tidak. Ya, jadi dibolehkan secara mutlak. Namun jika seseorang itu meninggalkannya, maka hal itu lebih baik. Ini menurut pendapat sebagian para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, ya, kalangan Syafi'iyah. Jadi ada beberapa dalil tentang hal ini ya Ibu. Di antaranya adalah para sahabat menyampaikan bahwasanya kita melakukan azl terhadap istri-istri kami, dan Rasulullah masih berada di tengah-tengah kami, dan disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, dan Rasulullah tidak mengingkari. Ini pendapat yang pertama, boleh secara mutlak ya. Jadi ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana Jabir bin Abdullah mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita melakukan azl sedangkan Al-Qur'an waktu itu masih turun. Biasanya kalau ada pelanggaran di situ maka Al-Qur'an turun untuk melarangnya, untuk memperingatkannya. Ya, ini perkataan Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita melakukan azl dan Al-Qur'an waktu itu masih turun. Dan kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Kita melakukan azl terhadap istri-istri kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hal tersebut sampai kepada Nabi. Falam yanhana, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Nah, ini dalil orang-orang yang mengatakan bahwa boleh tanpa syarat, ya,
boleh tanpa syarat, tidak harus izin pada istri. Suami kalau melakukan azal tidak harus izin sama istri, tapi meninggalkannya lebih utama. Sedangkan pendapat kedua yang membolehkan azal namun bersyarat. Ya, namun bersyarat. Khususnya dilakukan kepada mereka para wanita yang merdeka ya Ibu. Kalau hamba sahaya itu berbeda. Ya, harus ada izin. Harus ada izin dari istri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'zala 'anil hurrati illa bi'idniha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya. Ya. Ini riwayat Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah. Ya, Imam Ibnu Majah, tapi sebagian ulama mengatakan dhaif, ya. Mengatakan dhaif, hadis ini dinyatakan lemah. Ya, dan riwayat yang lain juga di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki untuk melakukan azal kecuali dengan izin istrinya, itu juga hadisnya lemah. Ya, dan ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut makruh, makruh. Karena tujuan daripada pernikahan adalah merupanya anak. Ala kulli hal, pendapat pertama sangat kuat ya Ibu, sangat kuat, boleh. Tetapi andaikan meninggalkannya lebih baik, artinya tidak azal. Kecuali memang ada kemaslahatan di sana, misalnya seseorang ketika hamil akan membahayakan kesehatannya, maka boleh. Atau dikhawatirkan ketika punya anak nanti tumbuh di lingkungan yang kurang kondusif, maka itu juga dibolehkan. Ataupun hal-hal yang lain. Tetapi kalau tidak ada alasan, maka lebih baik ditinggalkan. Apakah izin atau tidak terhadap istri? Ya, ada hadisnya, tetapi hadisnya lemah. Soalnya tidak perlu izin, tetapi hal itu dibicarakan alangkah baiknya karena memang suami istri itu ya satu bagian ya, satu bagian alangkah menyampaikan kepada istrinya itu lebih baik ya, alangkah baiknya seseorang menyampaikan pada istri. Ini terkait dengan azl sebagai KB alami ya. Kalau dua-duanya sepakat sudah nggak masalah. Dua-duanya sepakat tidak masalah. Ini terkait dengan al-azl, yang mana maknanya secara bahasa apa Ibu? Menjauh. Maka uzlah itu menjauh. Azlul imam itu melengsarkan imam, menjauhkan pemimpin, penguasa dari singgasananya. Itu azlul imam. Jadi kata-kata ain za lam itu azlun artinya menjauhkan. Kalau uzlah menjauhkan diri dari kehidupan manusia manakala kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Azlul mar'ah yang menjauhi wanita. Yang dimaksudkan azl secara fikih ya tadi Ibu, ketika berhubungan badan tidak menumpahkan air mani pada rahim istrinya dengan tujuan tertentu ya, dengan tujuan tertentu. Maka hukumnya seperti apa tadi sudah kita sampaikan. Jadi ada beberapa hadis yang kelihatannya kontradiktif itu sudah dibahas oleh para ulama, sudah mereka kompromikan sehingga tidak iskal, tidak ada masalah lagi. Baik, hadis 914 masih terkait dengan azl. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, asabna sayban fakunna na'zil. Fas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aw innakum la taf'aluna qalaha thalathan ma min nasbatin kainatin ila yaumil qiyamah illa hiya kainah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mendapatkan tawanan, lalu kami melakukan azl. Maka kami menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apakah kalian benar-benar melakukannya? Beliau mengatakannya hingga 3 kali. Beliau melanjutkan, tiada suatu bibit pun yang ditetapkan jadi hingga datangnya hari kiamat, kecuali ia pasti jadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sama dengan hadis sebelumnya. Dan ini juga memberikan tambahan pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang Allah sudah takdirkan ya sudah gitu ya. Sampai lahirnya seorang anak itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi segala sesuatu memang ada sebab musabab.
segala sesuatu terkait dengan sebab musabab. Di luar itu adalah khariqatul adat, ya. Di luar kebiasaan itu memang luar biasa, ya, luar biasa. Seperti kelahiran Nabi Isa alaihissalam, lahir tanpa seorang bapak dan ibunya bukan seorang pezina. Seorang wanita yang salehah yang menjaga kehormatannya melahirkan Nabi Isa dalam keadaan masih gadis, masih perawan. Ini di luar kebiasaan. Berlaku bagi Nabi yang disebut dengan mukjizat. Berlaku bagi orang-orang soleh itu namanya karomah, ya. Tapi barakallahu fikum. Jadi hadis ini bukan berarti melarang ibu, tapi ingin menegaskan bahwa namanya keturunan itu sudah anaknya banyak gitu ya. Namanya keturunan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang komunikasi misalnya. Itu adalah ketetapan Allah, bukan aib untuk kita, ibu. Misalnya ada orang yang dikasih banyak anak, bukan aib. Orang yang Allah berikan keturunan itu bukan aib. Hisapnya kenapa tidak punya keturunan, tidak, ya. Tetapi amalah, makanya bisa cari jalan yang lain, ya, karena administrasi kita, ya, amal umur kita terbatas. Ketika seseorang mengembuskan nafas terakhir untuk menghadap Allah, inqata amaluhu, amalnya semuanya terputus. Tidak ada potensi lagi untuk mendapatkan pahala setelah kematiannya, kecuali ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal jariah, ilmu yang kita ajarkan anak-anak. Lalu bagaimana kalau tidak memiliki keturunan, ya pakai cara yang lain, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan, memberikan fasilitas kebaikan. Amal jariah, ya, amal jariah memberikan sebagian rezekinya ke pesantren-pesantren. Kemudian, ya, sebagai ganti daripada anak, ya, dia mengangkat anak dan kemudian dia didik benar-benar sampai menjadi orang yang baik. Itu akan mengalir pahalanya kepada dirinya, walaupun itu bukan anaknya. Makanya terkait dengan hal ini tidak ada tanggung jawab kita, ya. Karena orang-orang yang memiliki anak juga bukan berarti mendapatkan keberkahan. Keberkahan bukan pada jumlah tentunya. Ada orang-orang memiliki anak tapi masya Allah semakin keras tangisannya karena mendapatkan anak-anaknya durhaka, ya, tidak memikirkan akan akhirat orang tuanya. Maka ibu-ibu barakallahu fikum. Jadi semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah amanah seorang anak kita, kita lakukan yang terbaik. Kita jaga amanah tersebut. Ketika belum dititipkan, itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita. Maka kita berusaha bagaimana kita bisa beramal sebaik-baiknya dari pintu yang lain. Itu bukan satu aib, bukan satu ketabuhan. Ya, itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Makanya di sini ibu-ibu, ya, kalau Allah sudah menakdirkan, ya sudah terjadi. Ya. Baik. Jadi ini juga menjadikan kita semakin kuat terhadap ketetapan Allah, ya ibu. Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Apa yang terjadi hari ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan. Kadang ya kebahagiaan hadir dan juga tidak jarang kesedihan juga hadir. Maka ya kita menata hati kita, apapun yang terjadi menimpa kita, ya kita ingat banyak kebaikan, banyak hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Ini. Baik, hadis selanjutnya 915. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Silakan dibaca. Jabir berkata, ketika kami melakukan azal, Al-Quran masih turun. Ya, berarti dari hadis ini jelas ya Ibu, dibolehkan. Rinciannya sudah kami sampaikan. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak tanpa syarat. Ada yang mengatakan ya bersyarat, boleh namun bersyarat. Ada yang mengatakan makruh, ya. Ala kulli hal bisa diambil tengahnya kalau tidak ada satu tujuan, ya. Kalau hanya tujuannya, aduh takut nanti kalau banyak anak, takut tidak bisa, ya ini jangan. Kita jangan sampai takut terhadap rezeki yang sudah Allah jaminkan untuk kita dan anak-anak kita. Ya, tujuannya dibenarkan. Kalau tidak ya jangan.
Kalau untuk mengatur jarak tidak masalah, dibolehkan. Kemudian apakah harus izin dengan istri, itu menjadi khilaf para ulama. Alangkah baiknya izin memang, walaupun dalam madhab Syafi'i salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i tidak disyaratkan seorang suami izin. Tapi kalau dibicarakan bersama itu tentunya lebih baik. Baik, ini masalah bagian daripada adab atau hal-hal yang wajib kita ketahui, khususnya berhubungan suami istri. Terkait hal ini, wabil khusus adalah masalah anzil. Baik, bab yang ke-17 yaitu tentang susuan atau ar-radha'ah. Mahram dari susuan sama dengan dari susuan, koma ya. Mahram dari susuan itu sama dengan mahram dari keturunan. Ya, mahram karena sepersusuan, satu susuan, sepersusuan. Mahram sebagaimana sering kita jelaskan adalah mereka orang-orang yang haram dinikahi. Ya, makanya seorang bapak mahram bagi anaknya karena haram dinikahi. Maka dengan hal ini salah kalau kemudian orang-orang itu mengatakan suami adalah mahramnya. Tidak. Suami itu halal, bukan mahram. Ya, suami itu halal, bukan mahram. Sampai jadi suaminya. Makanya jangan sampai salah kaprah ya Ibu. Ya, temukan mahrammu katanya. Ayo segera temukan mahram. Maksudnya temukan suami, calon suamimu. Ya salah. Mahramnya ada, bapaknya, saudara laki-lakinya, paman itu mahramnya kan gitu kan. Ya segera temukan mahrammu di poster-poster nikah. Misalnya nikah jamaah gitu ya, nikah bareng-bareng gitu, poster yang pernah kita baca. Ya temukan mahrammu, ya itu salah karena seorang suami sah menjadi seorang suami bagi wanita ketika tidak ada mahram. Makanya biasanya seorang yang akan menikahkan, misalnya seorang yang diminta untuk nikah, seorang yang diminta untuk menikahkannya Ibu akan tanya pada pengantin, laki-laki, wanita, bagaimana? Ini ridho, tidak ada paksaan, ya. Kemudian ada hubungan darah nggak yang itu kemudian menjadi mawani unikah? Ada hubungan nggak yang kemudian dengan hubungan tersebut itu mencegah keabsahan nikah? Ada hubungan mahram nggak? Maka salah satu syarat orang laki-laki dan perempuan bisa menjadi suami istri ketika tidak mahram. Ya, kalau mahram malah susah, nggak bisa itu. Mana mahramnya ditunjuk suaminya? Enggak. Jadi pernikahan itu kemudian tidak menjadikan statusnya berubah. Udah nikah jadi mahram, tidak ya. Ya, jadi mahram. Kemudian kalau muhrim beda lagi. Kalau muhrim adalah seseorang yang sedang ihram. Ya, tidak muhrim. Ya emang tidak sedang ihram ya tidak muhrim. Maka istilah-istilah seperti ini harus kita pahami ya Ibu. Jangan sampai salah. Apalagi ibu-ibu yang sudah lama ngaji, jangan sampai salah istilah. Jangan kesini dong, nggak muhrim gitu. Ya emang tidak lagi ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Kemudian orangnya disebut muhrimun. Itu orang yang sedang berihram. Kata-katanya hampir sama Ibu dari kata-kata haram ya. Ha, ro dan mim, haram. Ya kenapa kok disebut dengan muhrim? Karena orang yang berihram itu mengharamkan untuk dirinya hal-hal yang pada dasarnya halal ketika tidak ihram. Memotong kuku itu kan boleh, bahkan sunnah ya Ibu ya. Termasuk fitrah yang diajarkan oleh para mursalin, para anbiya dan mursalin, para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Itu sunnah fitrah para nabi. Tapi dalam keadaan ihram tidak boleh motong kuku, kena dam, kena denda. Maka muhrimun dia mengharamkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang pada dasarnya halal ketika dia tidak ihram. Baik. Jadi kalau mahram sama artinya mahram ya orang-orang yang haram dinikahi oleh mereka para wanita. Baik, kita baca hadisnya 916. Hadis Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة قلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا
لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. Silakan dibaca. Dari Aisyah, istri Nabi SAW meriwayatkan bahwa Rasulullah pada suatu hari ada bersamanya. Saat itu ia mendengar suara seorang laki-laki minta izin masuk rumah Hafsah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu hal itu aku katakan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ada laki-laki yang minta izin masuk ke rumah baginda. Rasulullah SAW berkata, aku mengenal laki-laki itu, ia adalah paman Hafsah dari jalur susuan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seandainya si fulan pamannya karena susuan masih hidup, ia boleh masuk menemuiku. Rasulullah SAW bersabda, ya benar, karena mahram dari jalur susuan sama seperti mahram dari jalur keturunan atau kelahiran. Oh iya, Ibu. Jadi ini pernah kita sampaikan ya kepada para ummahat juga tentang masalah mahram. Siapa saja yang haram untuk dinikahi. Jadi mahram di sini ada mahramun bin nasab, ada orang itu haram dinikahi karena faktor nasab ya Ibu. Karena faktor nasab. Misalnya seorang laki-laki haram menikahi anaknya, cucunya perempuan. Haram menikahi ibunya, haram menikahi neneknya gitu ya. Seorang laki-laki haram menikahi saudarinya. Ya. Ini namanya mahram bin nasab. Mahram karena terkait dengan nasab. Baik. Ada juga mahram bil musaharah. Ya, ada mahram haram nikah karena sebab pernikahan. Terjadi pernikahan kemudian menyebabkan munculnya mahram yang itu tidak ada pada nasab. Misalnya seorang laki-laki haram menikahi ibu mertua ketika seorang laki-laki tersebut sudah mencampuri anaknya. Ini Ibu ya. Padahal ibu mertua itu bukan ibunya, bukan melahirkan dia, secara nasab nggak ada hubungan. Ya. Secara nasab tidak ada hubungan. Ada hubungan jauh kalau kita menghitung misalnya melihat ya Ibu ya, masalah nasab ya semuanya kita saudara karena keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bukan itu maksudnya ya. Jadi batasannya ada. Nanti ada kerabat tetapi dia sudah tidak mahram lagi. Sepupu kan masih dekat tuh, tapi itu halal, tidak mahram lagi. Baik, jadi seorang ibu mertua itu haram, bahkan keharamannya itu selamanya. Ya, seorang laki-laki menjadi mahram bagi ibu mertuanya selama-lamanya dengan syarat dia sudah menggauli anaknya, menggauli istrinya sebagai anak mertuanya itu. Ya. Ataupun bapak mertua tidak boleh menikahi mantan mantunya. Misalnya dia punya anak laki-laki, ya punya anak laki-laki menikahi wanita, kemudian diceraikan, udah punya cucu dua gitu misalnya, cerai qadarullah masya selesai, ataupun ditinggal meninggal, anaknya laki-laki meninggalkan istri dan cucunya, maka bapak mertua tidak boleh menikahi menantu perempuan tadi, ya, padahal nggak ada hubungan darah lah Ibu. Itu namanya mahram bil musyaharah. Ya, mahram keharaman nikah disebabkan karena pernikahan. Sebabnya apa? Karena anaknya sudah menikahi wanita tersebut. Ya, sudah bercampur, bahkan sudah punya anak. Maka laki-laki tersebut sebagai mertua tidak boleh menikahi wanita tersebut. Ini bukan karena nasab, karena tidak ada sangkut pautan nasab, orang lain, betul-betul orang lain. Tetapi bisa jadi haram nikah, bahkan selamanya. Ya, ketika terjadi pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah mahramun birrodha'ah. Mahram karena faktor sepersusuan, satu susuan. Bahkan mahram yang disebabkan karena sepersusuan di sini, satu susuan ya, itu mahramnya seperti nasab, nanti hitungnya seperti itu. Jadi contohnya gini, ibu-ibu barakallahu fikum, ada seorang anak, dia nyusu ke Ibu Fatimah. Maka anak itu menjadi anaknya Ibu Fatimah. Walaupun Ibu Fatimah
itu tidak melahirkannya. Kalau anak itu laki-laki, tidak boleh menikahi Ibu Fatimah karena ibunya. Anak itu laki-laki tidak boleh menikahi anak wanitanya Ibu Fatimah karena jadi saudaranya. Kalau anak itu perempuan, tidak boleh dinikahi oleh suaminya Ibu Fatimah karena itu sebagai anak istrinya. Seperti itu, Ibu. Tapi yang dikaitkan di sini adalah hanya satu itu anak itu saja. Maka contohnya misalnya gini, ada seorang laki-laki namanya bayi laki-laki namanya Muhammad. Dia punya 5 saudara. 5 saudara. Misalnya gini, Ibu. Pak Muhammad ini punya 4 kakak, udah gede-gede. Kemudian qadarullah ketika Muhammad ini lahir, ibunya meninggal. Jadi ternyata ada yang merawat dan menyusui. Di situ namanya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah akhirnya menyusui bayi yang namanya Muhammad tadi. Maka Muhammad itu menjadi mahramnya Ibu Fatimah dan keluarganya. Jadi anak-anaknya Ibu Fatimah tidak boleh dinikahi oleh Muhammad. Kemudian misalnya saudara Ibu Fatimah menjadi bibinya, gitu, jadi pamannya, bibinya. Nih. Tapi tidak berlaku pada 4 saudaranya Muhammad yang tidak menyusu kepada Ibu Fatimah. Maka misalnya Muhammad punya kakak laki-laki yang sudah dewasa, boleh menikahi anaknya Ibu Fatimah yang perempuan. Loh, bukannya Muhammad menyusu kepada Ibu Fatimah? Iya, yang jadi mahram Ibu Fatimah hanya Muhammad saja. Saudaranya Muhammad tidak ikut. Nah, di sini Ibu ya. Sementara bisa ditangkap Ibu? Insyaallah Ustaz bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi yang dihitung untuk mahram sepersusuan adalah yang anak yang menyusui itu. Jadi saudaranya tidak ikut. Gitu ya. Kalau ada tadi gambarannya ada anak kecil nama Muhammad, dia punya saudara 4. Ya. 4 ini sudah dewasa, nih anak terakhir meninggal ibunya, butuh ASI. Ada tetangganya, ya namanya Ibu Fatimah, udah nggak apa-apa, saya lagi nyusin juga, nyusul aja ke saya sekalian, saya pas punya baby juga, sudah saya kasih ASI deh, gitu ya. Akhirnya Muhammad ini mendapatkan ASI dari Ibu Fatimah. Makanya Muhammad ini jadi mahramnya Ibu Fatimah dan anak-anaknya serta suaminya, saudara-saudaranya. Jadi kayak anaknya. Jadi ngukurnya apa Ibu? Anak ini gimana statusnya? Udah anaknya gitu. Berarti kalau sama saudara saya, kakak saya gitu, ya udah berarti ponakannya gitu. Jadi hitungnya kayak anaknya. Jadi Ibu Fatimah menyikapi Muhammad itu gimana statusnya? Udah kayak anak saya statusnya dalam masalah kehalalan dan keharaman menikahnya. Seperti misalnya anak Ibu Fatimah mahram terhadap misalnya pamannya, maka anak itu juga seperti itu, mahram terhadap bibinya. Tapi tidak berlaku bagi 4, misalnya 4-nya abang semuanya atau apa, atau perempuan atau laki-laki. Kalau ini kakak-kakaknya itu misalnya ada yang perempuan mau nikah dengan anak laki-laki Ibu Fatimah yang muslim, apakah boleh? Paham ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi yang menjadi mahram karena sepersusuan seperti mahramnya karena nasab itu berkait dengan yang tadi bersangkutan saja, dengan saudaranya tidak. Baik. Kita baca saja hadis-hadisnya. Bisa dibaca tadi ya, Bu ya? Hadis yang pertama. 9:17. Ya, 9:16 ya. Ya, baik. Jadi mahram ataupun keharaman nikah karena sepersusuan, dan kemudian ada mahram yang sifatnya selamanya mu'abbad, ada mahram yang sifatnya mu'aqqad. Mu'abbad itu mahram selamanya ya, Bu. Mahram selamanya. Jadi mahram haram dinikahi selama-lamanya. Tapi ada mahram yang sifatnya mu'aqqad. Ada mahram haram dinikahi sementara. Jadi ada saatnya itu nanti dia halal dinikahi. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Wanita itu punya adik atau kakak perempuan. Ya, Bu ya. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Ya, wanita tersebut punya adik dan kakak perempuan. Maka adik dan kakak ya, istri tersebut itu mahramnya sementara.
Karena tidak boleh mempoligami dua orang bersaudari sekaligus. Mahram sementara, ya. Tapi jangan nanti ibu ya, oh udah mahram kok mana-mana berdua nggak ada aturannya, makanya di sini. Nanti kita lanjutkan terkait dengan masalah pakaian, muamalah terkait dengan mahram ya, mahram yang sementara itu khususnya ya. Jadi ipar, kalau bukan ipar yang lain ya ibu ya. Jadi ya tadi gambarannya, saya menikahi istri saya punya saudara, punya ponakan atau punya bibi. Jadi saudarinya istri, keponakan wanita istri, bibinya istri, itu mahram sementara bagi seorang laki-laki yang menikahinya itu. Gitu, Bu. Jadi tidak boleh mengumpulkan dua wanita bersaudara, kakak adik, istrinya dua-duanya kakak adik, haram. Boleh. Ya. Kemudian seorang wanita dengan bibinya. Ya, ini juga mahram sementara. Laki-laki nggak boleh menggabung. Seorang wanita dengan keponakannya. Nah, di sini disebut mahram sementara karena ketika seorang istri misalnya meninggal atau diceraikan oleh seorang laki-laki, dia boleh menikahi adiknya, kakaknya, keponakannya, atau bibinya. Di situ, Ibu. Ya, maka mahramnya sifatnya sementara. Nah, di sini ada mahram yang sifatnya sementara. Baik. Hadis 917. Susuan menjadikan suami yang menyusui sebagai mahram bagi yang disusui. Ya. Saya baca dulu hadisnya, Ibu. Hadisnya yang panjang, insyaallah. Hadits Aisyah qalat ista'dana alayya aflahu akhu abil Qais ba'dama unzila al-hijab faqultu la adanu lahu hatta ista'dana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna akhahu abal Qais laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atu abil Qais fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna aflaha akha abil Qais ista'dana fa abaitu an adana hatta asta'dinaka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mana'aki an ta'danina ammuki qultu ya Rasulullah inna rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atu abil Qais faqala i'danin lahu fa innahu ammuki taribat yaminu. Nah, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Aflah, saudara Abu Qais, datang meminta izin untuk menemuiku setelah turun ayat hijab. Abu Qais adalah ayah Aisyah dari susuan. Lalu aku jawab, saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku hingga saya meminta izin Rasulullah SAW terlebih dahulu. Karena bukan saudara Abu Qais yang menyusuiku, tapi istrinya yang menyusuiku. Setelah Rasulullah SAW datang, saya berkata, wahai Rasulullah, Aflah saudara Abdul Qais datang minta izin untuk menemuiku. Namun saya tidak mengizinkannya sebelum meminta izin kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa kamu tidak mengizinkan pamanmu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, bukan ia yang menyusuiku, tapi istri Abu Qais-lah yang menyusuiku. Lalu Nabi SAW bersabda, izinkanlah ia, karena ia pamanmu, maka kamu akan beruntung. Iya, ya gitu Ibu ya. Jadi seorang istri, seorang wanita menyusui seorang baby. Misalnya ada seorang bayi perempuan namanya misalnya Aisyah. Aisyah itu menyusu kepada Ibu Fatimah. Ibu Fatimah istrinya misalnya Utsman, Pak Utsman gitu. Pak Utsman punya istri namanya Ibu Fatimah, punya anak susuan namanya siapa tadi? Aisyah ya.
Aisyah otomatis jadi anaknya Pak Utsman. Ya, mahram. Pak Utsmannya punya saudara. Punya saudara. Ya, di situ. Pak Utsmannya punya saudara. Maka sama Ibu. Atau Bu Fatimah punya saudara. Pak Utsmannya punya saudara sama. Di situ. Jadi seperti itu. Jadi ukurannya seperti anak. Ukurannya seperti anaknya sendiri terkait dengan masalah mahram. Maka suami bagi orang yang istrinya menyusui itu anak-anaknya. Maka saudara suami adalah pamannya. Seperti itu Ibu. Baik, dibaca lagi hadisnya, dibaca maknanya aja. Ini masih sama. 918 ya Ustaz. Iya, betul. Aisyah 918. radhiyallahu anha berkata, Aflah meminta izin kepadaku, namun aku tidak mengizinkannya. Ia berkata, kenapa kamu berhijab dariku, padahal aku ini pamanmu? Aku katakan, bagaimana bisa, engkau sebagai pamanku? Ia menjawab, istri saudaraku telah menyusuimu. Aisyah berkata, lalu aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, Aflah benar, izinkanlah ia masuk. Iya, gitu Ibu ya. Jadi Pak Utsman tadi punya saudara laki-laki. Misalnya saudara laki-laki pengen nemui Aisyah ini. Jadi Aisyah kan disusui oleh Ibu Fatimah. Fatimah istrinya Pak Utsman. Pak Utsman punya saudara siapa gitu ya. Saudaranya Pak Utsman ini pengen nemuin Aisyah. Oh, saya itu kan kamu siapa gitu kan? Saya itu yang nyusui si Fulan suaminya Pak Utsman. Kamu kan saudaranya Pak Utsman, bukan istri kamu yang istri saya kan gitu Ibu ya. Paham ya alur kisahnya? Ya, gambarnya seperti itu. Yang nyusui saya itu adalah istrinya Pak Utsman, bukan istri kamu. Kamu kan cuma saudaranya Pak Utsman gitu kan. Paham Ibu alurnya? Ya, insyaallah Ustaz. Alurnya izin sama Rasulullah. Rasulullah katakan itu paman kamu juga gitu kan. Izinkan masuk paman kamu gitu kan. Paham ya Bu ya? Iya. Seperti itu gambarannya. Jadi mahramnya karena sebab sepersusuan itu sama dengan mahram karena nasab. Itu gambarnya seperti itu. Kalau paman dari yang ibu nyusui ya jelas ya, maksudnya saudaranya Ibu Fatimah jelas itu kan orang nggak ragu, oh ya kan ini kan saudara Ibu Fatimah yang menyusui. Ini masalahnya adalah saudaranya suami yang mana perempuan nyusui tadi. Gambarnya seperti itu. Baik, dibaca lagi ini baru haram menikahi putri saudara sepersusuan ya. Putri saudara sepersusuan. Ya, ini masih mahram karena disebabkan sepersusuan. Coba dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah, dia tidak halal bagiku karena apa yang haram, karena sesusuan itu sama dengan apa yang haram karena keturunan. Dan ia adalah putri saudara sepersusuanku. Iya, haram menikahi putri saudara sepersusuan. Kenapa Ibu? Karena dia saudara seperti saudara nasab. Ibu ya. Ini kalau ini jelas ya Ibu ya. Makanya nggak sembarangan itu kalau misalnya Ibu ditakdirkan pas punya baby ya nyusui. Tapi ya nanti ada ketentuannya ya. Berapa kali kemudian seperti apa sih bentuk menyusui gitu kalau hanya 2 teguk apa-apa itu nanti ada aturannya insya Allah dibahas. Jadi nggak sembarangan konsekuensinya Ibu ya. Nggak sembarangan konsekuensinya. Ya, nggak sembarangan. Bukan sembarangan aja sini. Kalau memang sifatnya menolong nggak masalah. Misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat air susunya ibu itu melimpah, temannya tuh asinya melimpah. Ya, kemudian main-main gitu, kalau ketemu, saya gantian nyusu itu jadi saudara ibu. Ya, ini hati-hati bukan kecuali memang terjadi berapa kasus ya, karena memang harus misalnya bekerja ya, tinggalkan, oh anak saya tolong ya, akhirnya ya minum ASI dari temannya atau tetangganya gitu ya. Masalah ya, ala kulli hal ya, jadi konsekuensinya akhirnya bersaudara. Tapi kalau tidak hajat, jangan.
ASI umumnya aja melimpah dan kemudian nggak kemana-mana gitu ya, ataupun melimpah dengan mana-mana bisa diambilkan dulu, ditinggalin kan, untuk anaknya yang ditinggal. Kan nanti konsekuensinya besar. Nanti ketika sudah besar, oh ternyata ada rasa, oh ternyata saudaranya kan gitu kan, nggak boleh. Nggak boleh nikah. Nah di sini jadi tidak boleh menikahi saudara sepersusuan karena sama saja saudaranya secara nasab. Satu lagi Ibu, hadis 920 dibaca silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Abibah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, adakah Anda bermaksud pada putri Abu Sufyan?" Beliau balik bertanya, "Aku harus berbuat apa memangnya?" Aku berkata, "Menikahinya." Rasul bertanya, "Apakah kamu menyukainya?" Saya katakan, "Aku tidak ingin jika kebaikanmu kunikmati sendiri. Saya ingin agar kebaikanmu juga dinikmati saudaraku." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku." Aku berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Anda tengah meminang." Beliau bertanya, "Kamu, putri Ummu Salamah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Meski bukan anak tiriku, ia tidak halal bagiku. Suwaibah telah menyusuiku dan juga ayahnya. Untuk itu, jangan kalian tawarkan anak-anak perempuan dan saudari-saudari kalian padaku." Oh iya, baik. Ya nanti memang harus dibuat skema gitu ya Bu ya, masalah mahram nanti. Coba kalau seperti ini mungkin nanti saya nyari papan tulis gitu ya, bisa dilihat para bahas gitu Iya, tentang masalah mahram. Sepertinya dulu pernah juga saya sampaikan, tapi nanti coba untuk ngulang, nggak masalah, ilmu itu harus diulang, kalau nggak diulang lupa. Intinya mahram yang disebabkan karena satu susuan itu sama dengan mahram karena ngukurnya gitu aja Ibu. Ngukurnya itu aja. Jadi kalau Ibu punya anak ibu itu nggak boleh nikah sama siapa saja. Itulah sebagaimana anak yang disusui oleh seorang ibu, maka nggak boleh nikah sama siapa saja, persis sama hukumnya, ukurannya. Ya, jadi seorang anak, nggak boleh menikahin saudaranya, maka saudara persusuan nggak boleh nikahi saudara sepersusuan. Nggak boleh nikahi keponakannya, nggak boleh nikahi bibinya, sama nantinya ukurannya seperti itu. Nggak boleh nikahi bapaknya, ya nggak boleh nikahi saudara bapaknya, saudara ibunya, gitu ukurannya. Jadi nanti kalau sudah jelas mahram yang disebabkan karena nasab, itu langsung bisa diterapkan dengan mahram karena sebab sepersusuan. Itu gambarannya. Makanya haram menikahi di sini anak tiri, ya, anak tiri nggak boleh dinikahin ketika seorang istri, seorang laki-laki menikahi wanita yang membawa anak bawaan, yang bawa anak bawaan ya Ibu. Ini gambarnya gini, suami, istri, janda dan duda. Dudanya bawa anak dua, Istrinya bawa laki-laki dua-duanya. Istrinya bawa anak dua, perempuan, gadis-gadis. Ya. Maka laki-laki ini bertemu dengan istrinya ini, nikah, ya, punya anak satu misalnya. Otomatis sudah bergaul ya, punya anak satu. Maka bapak ini nggak boleh menikahi anak-anak perempuan bawaan istrinya. Ibu ya? Nggak boleh. Mahram selamanya. Tapi kalau anak bawaan, itu boleh saling menikah. Maka hati-hati nih Ibu. Anak bawaan boleh. Boleh saling menikah. Jadi Boleh. anak tiri sama anak tiri boleh ya Ustaz? Boleh. Jadi anak bawaan. Yang nggak boleh tadi anak yang dua-duanya. Tadi kan nikah, bapaknya dua-dua. Hari nikah punya anak satu. Nah, anak satu saudara untuk keempat-empatnya itu nggak boleh. Ya kan? Punya saudara seayah dua, punya saudara seibu dua, itu nggak boleh. Tapi kalau anak bawaan, itu boleh. Nah, ada banyak kasus ya, bapaknya nikah, anaknya juga dinikahkan. Seperti itu boleh. Jadi bapaknya nikah, anak-anaknya juga pada dinikahkan. Ada. Itu. Ya. Baik.
Saya kira Satu cukup dulu lagi ya? Ibu. Sampai Satu hadis berapa hadis ini? lagi ya, Ustaz. 921, Ustaz. Satu hadis lagi, hadis nanti masuk bab 18, Ustaz. Nanti Ibu. Oh, Nanti nanti. kita perjelas. Nah, insya Allah Oh, 921 jelas lagi oh. nanti masalah. Nah, insya Allah kita berhenti di 921. 920 sekarang. Ya, 920 nanti ke depannya. 921 ya. Iya. Baik, Ustaz. Ya. Masih jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Umahat, kalau ada yang mau bertanya masalah mahram sepersusuan, dipersilahkan. Boleh tanya? Boleh, silakan. Silakan, Mbak. Ini saya Yanti. Ustadz, Iya, Mbak Yanti. mau tanya Ibu. Ustadz, kalau kedudukan waris anak persusuan dengan anak kandung sama atau tidak? Tidak Ibu. Kalau anak sepersusuan tidak dapat. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi sangat Yang dapat. berbeda. Oh, Berbeda. dapat. Oh, gitu. Jazakallah khair Ustaz. Jadi yang dapat anak karena nasab ya Ibu. Ya. Jadi sama hukumnya terkait dengan nasab, masalah keharaman dan kehalalan nikah, tapi berbeda dengan masalah waris. Kalau waris itu hubungannya karena nasab, pernikahan, ataupun karena al-wala, karena pembebasan budak. Tapi kalau sepersusuan tidak ada. Jadi waris itu disebabkan karena nasab, atau karena pernikahan, suami dan istri saling mewarisi, padahal tidak saudara. Karena pernikahan, ya. Kemudian karena pembebasan budak, seorang majikan itu berhak mewarisi harta orang yang ini, yang dibebaskan. Tapi anak sepersusuan tidak mendapatkan waris. Ya lagi, Bu. Mbak Yanti, udah jelas ya? Ya. Silakan Umahat. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Izin tanya Mbak Asih. Bu Erlina, Fadali ya. Iya, Ustadz tadi saya mau tanya mengenai mahram Ustadz. Iya, Berarti Bu. dari uraian tadi itu keponakan dari suami itu laki-laki misalkan ya, keponakan dari suami laki-laki itu mahramnya istrinya ya Ustadz ya? Termasuk mahram ya Ustadz ya? Keponakan dari suami, keponakan dari suami. itu Bagi istrinya mahram nggak Ustadz? mahram sementara Ibu. Jadi Iya. Ya, mahram sementara kalau, nanti masalah pakaian, masalah ini tetap dia pakai jilbab, nggak boleh buka kepala Ibu. Oh ya, tapi artinya bersentuhan, bersalaman itu diperbolehkan ya Ustadz kalau misalkan lagi kumpul-kumpul keluarga begitu? Tidak boleh Ibu. Oh tetap ya, karena jadi dia tidak ini tapi oh ya ya. Ya Pak Ustadz. Sama dengan perempuan dengan keponakannya keponakan suami, atau suami dengan keponakan istri. Mahram kan sementara itu. Iya. Maka mahram sementara seperti wanita asing Ibu, karena suatu saat halal dinikahin. Oh iya. Lalu kalau Tetap, begini bagaimana Ustadz ya kasusnya? Semisal gini, saya kan punya kakak laki-laki Ustadz, kemudian ketitipan anak dari bayi ya Ustadz ya, karena kondisi ekonomi gitu ya dari keluarga istrinya. Tapi keponakan istrinya perempuan gitu Ustadz diasuh. Nah itu nanti ketika dewasa, bagaimana Ustadz artinya hubungan dengan kakak saya laki-laki gitu loh Ustadz. Ya. Itu bagaimana Ustadz, statusnya itu keponakan dari istrinya, jadi anak dari kakak istrinya gitu Ustadz perempuan. Kan itu mahram sementara ya tadi Ustadz bilang ya. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya harus dijaga. Ya, kalau udah dewasa ya masalah aurat dijaga gitu ya. Oh tapi dalam satu rumahnya nggak mengapa ya Ustadz nanti kalau ketika dewasa gitu kan ya? Ya nggak masalah di satu rumah nggak usah, yang penting bisa jaga Ibu, nggak masalah.
Ya. Berarti termasuk menjaga, artinya kan sudah diasuh dari bayi ya Ustadz ya, tidak bersentuhan juga seperti itu ya Ustadz? Iya, ketika Sampai sudah seperti itu. balik itu ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya Hmm. emang repotnya seperti itu sih ya. Apalagi dari kecil gitu nanti. Iya, Kalau kalau sesuatu itu nanti dibekali dengan Islam, insya Allah baik sejak dini kan gitu kan ya. Insya Allah baik. masalahnya kalau nggak punya bekal tiba-tiba jelek gitu kan. Susah. Ya, Makanya ya, baik. Islam itu masya Allah nggak boleh menisbatkan anak angkat kepada binya kepada ayah angkat. Enggak sejak dini sudah diatur ibu, gitu kan. Hmm. Ya posisi anak angkat ya anak angkat gitu. Maksudnya kasih sayang, oke kasih sayang, tapi penisbatan ini nggak boleh gitu kan. Ya, baik Ustadz. Ada satu Iya, lagi nih Ustadz, tadi mengenai boleh. apa namanya yang hukum azal itu ya Ustadz. Itu kan tadi Ya, ada dua ya Ustadz ya, membolehkan secara mutlak dan bersyarat. Nah kemudian apa namanya lebih baik tidak dilakukan kecuali apa namanya tadi dengan syarat misalkan untuk menjaga jarak ya Ustadz ya. Tapi kalau takut banyak anak itu tidak boleh ya Ustadz ya. iya, Nah, iya. kemudian yang ingin saya tanyakan Ustadz, tentu kan kondisi wanita kan berbeda dengan laki-laki ya Ustadz ya. Kalau andai kan misalkan katakanlah wanita yang sudah 40 plus usianya ya, artinya kan ada kekhawatiran misalkan takut hamilnya bukan takut banyak anak Ustadz, tapi karena kondisi fisik gitu kan tentu berbeda Iya, ketika usia masih 20-an, 30 gitu ya, iya. ketika 40 kan ada kekhawatiran itu karena kondisi fisiknya tidak lagi seprima ketika muda. Bagaimana Ustadz kalau Iya. misalkan alasannya seperti itu? Iya. Dibolehkan Ibu, dibolehkan. Jadi misalnya khawatir karena membahayakan gitu ya, membahayakan dan memang faktanya banyak usia 40 tahun ke atas itu ketika melahirkan potensi untuk ini besar ya, dibolehkan seperti itu. Jadi itu salah satu alasan yang dibolehkan. Khawatir membahayakan bayi atau khawatir terhadap ibunya karena faktor penyakit atau karena faktor usia tidak masalah. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Oh iya, barakallahu. Baik, udah jelas ya Mbak Erlina ya. Untuk yang lainnya, mungkin masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Masih ada? Oke, kayaknya nggak ada ya Ustadz ya. Iya Ibu. Iya Ustadz, persiapan Ustadz sholat duhur juga ya. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang sudah disampaikan buat kita semua. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita dan insya Allah tambah lagi ilmu kita untuk terus belajar. Insya Allah semangat terus untuk terus menuntut ilmu. Ustadz juga insya Allah sehat terus ya Ustadz. Insya Allah biar bisa terus mengajari kita. Masih banyak kekurangan-kekurangan dari kita, apalagi masalah seperti ini. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.